Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait penentu kelulusan ya, info yang menentukan kelulusan P1, P2, P3 ya 2023. Bagaimana kira-kira penempatan P2 P3 jika lulus P3K 2023 tapi sekolah induk kelebihan guru dan tidak ada formasi. Ya, kita akan membahas ini berdasarkan bahan rakor yang secara otomatis ini sebenarnya belum resmi dan masih bersifat estimasi karena kita masih sementara menunggu juknis resmi atau juknis terbaru dari Kemendikbudristek. Jadi intinya kalau ada perbedaan di video ini dengan juknis yang dikeluarkan oleh Kemendikbud nantinya, jangan disalahkan admin ya, karena kami tetap akan mengupdate informasi terbaru. Nah, jadi yang kami bahas di sini adalah penempatan P2 P3 jika lulus P3K 2023 tapi sekolah induknya kelebihan guru dan tidak ada formasi. Kira-kira bagaimana solusinya Bapak Ibu ya? Kita berdasarkan bahan rakor dulu ya. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, bahan rakor P3K Guru 2023, mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 itu ada dua, yaitu adalah penempatan dan seleksi menggunakan CAT. Penempatan itu untuk guru PG 2021 kalau ada ketersediaan formasi. Jika masih tersedia formasi akan dilaksanakan tes CAT ya untuk THK 2 dan honorer negeri TMT sebelum Juni 2020 atau dikenal dengan istilah P2 dan P3 Bapak Ibu ya. Jadi yang akan mengikuti seleksi CAT dulu adalah THK 2 dan jika masih tersedia formasi maka akan diikuti oleh P3 juga yang akan mengikuti tes CAT UNBK. Dan tentunya nantinya itu akan ada juga yang namanya tes wawancara Bapak Ibu. Ingat ya, akan ada namanya juga tes wawancara penentu kelulusan ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu mengetahui secara mendetail bahwa nantinya perbedaan di tahun 2002 bahwa untuk seleksi P3K tahun 2023 formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan ya. Formasi seluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan. Ingat ya, sekali lagi saya katakan formasi keseluruhnya itu ada pada Dinas Pendidikan atau pemerintah daerah. Tentunya kan logikanya seperti itu ya. Oke. Nah, di sini untuk P2 dan P3 nantinya itu akan mengikuti seleksi menggunakan CAT Bapak Ibu ya. Seleksi yang mana seleksi CAT ini dilaksanakan oleh Panselnas, yang mana untuk THK 2 dan guru honorer yang masuk P2 dan P3 materi kompetensinya nanti itu merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku ya. Materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Yang mana untuk kelulusan seleksi kompetensi ditentukan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah ya. Logikanya seperti itu ya. Jadi nantinya untuk penentuan kelulusan itu nantinya itu berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Jadi contoh misalkan Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini kita ambil satu contoh misalkan P2 ya. Misalkan P2 di sini di sekolah induknya itu anggaplah di sini kelebihan guru ya. Di sekolah induknya itu kelebihan guru ini ada P2 yang setelah mengikuti nilai seleksi itu mendapatkan nilai 430 dan dinyatakan lulus dan juga lulus wawancara Bapak Ibu. Tapi ternyata di sekolah induknya itu ternyata kelebihan guru ya, ternyata kelebihan guru Bapak Ibu guru yang terhormat ya, ternyata kelebihan guru sehingga nantinya solusi dari PPK atau pemerintah daerah sekolah induknya ternyata sudah kelebihan guru, maka solusinya adalah akan dicarikan atau ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan guru. Nah, jadi karena di sini di sekolah B itu sudah kelebihan guru, maka otomatis penempatannya nanti itu akan dilaksanakan
misalkan di sekolah C. Kenapa di sekolah C? Karena di sekolah C ini kebutuhannya cuma satu, tapi honorernya tidak ada, sehingga guru THK 2 ini akan di take over atau dimutasi ke sekolah C, dan formasi itu tidak bisa dipindahkan ke sekolah B, Bapak Ibu ya. Nah, ingat ya, logikanya seperti itu. Kemudian di sini juga kita bisa lihat Bapak Ibu ya, ini juga ilustrasinya. Misalkan dibuka satu formasi pada jabatan yang sama ya. Contoh saja ini teman-teman ya. Misalkan di sini kita lihat THK 2 ini, THK 2 ini kelebihan guru ya, kelebihan guru ya, padahal dia sebenarnya lulus ini ya, dia kelebihan guru di sini padahal sebenarnya lulus ya. Istilahnya di sini sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun di sekolah lain dalam satu instansi. Nah, jadi otomatis bagaimana kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang kosong. Nah, misalkan di sekolah induknya sudah kelebihan guru, di sekolah lain juga sudah kekurangan guru ya, sudah bukan kekurangan, sudah kelebihan guru juga. Nah, logikanya kalau seperti itu nantinya itu akan ditentukan oleh kebijakan dari pemerintah daerah, yang mana nantinya di situ pemenang diturunkan ke peringkat berikutnya ya. Logikanya seperti itu kan. Ini sudah diatur bahwa sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun sekolah dalam satu instansi. Nah, nantinya pemenang itu diturunkan ke peringkat berikutnya ya. Peringkat berikutnya bisa jadi ke pelamar umum, karena mau tidak mau itu sudah tidak ada solusi lagi logikanya ya, dari pihak daerah juga maupun dari pihak Panselnas juga sudah tidak ada kebutuhan baik di sekolah induk maupun di sekolah lainnya dalam satu instansi. Tapi ingat Bapak Ibu ya, apa yang kami sampaikan di sini sebenarnya itu belum resmi juga sih sebenarnya ya, karena ini masih bersifat bahan rakor P3K Guru 2023 yang kami dapatkan dari forum honorer ya, dari Palembang ini ya. Ini masih dalam bahan rakor ya, tapi intinya kemungkinan besar itu tidak jauh berbeda lah sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi di sini kalau kita perhatikan untuk penempatan guru yang sudah lulus passing grade itu kan totalnya 62.546. Nantinya itu langsung penempatan aja teman-teman ya. Cuman itu tergantung lagi dari pemerintah daerahnya apakah ada formasinya atau tidak ya. Nah, kalau kita nonton rakornya apa ya, pertemuannya Kemendikbudristek dengan DPR, kemungkinan besar di tahun 2024 itu sistemnya berubah menjadi sistem marketplace ya. Ini pernah diutarakan oleh Mas Menteri, karena beliau yang menjabat sebagai kementerian juga bahkan sebenarnya kurang yakin ya bahwa bisa dituntaskan di tahun 2023, dan sepertinya akan kejadian seperti itu Bapak Ibu ya. Karena kalau kita lihat jumlah kebutuhan itu 580, tapi ternyata yang ajuannya itu cuma 200 ribuan yang ditetapkan oleh Kemenpan RB. Jadi seperti itu kira-kira ya. Kebetulan ada gangguan teman-teman, mungkin saya akhiri saja video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita akhiri.